mati pelanggaran sumpah, strip janji, penyelewengan tugas pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilaksanakan Raja Bonaran Situmeang SH Hum sebagai Bupati Tapanuli Tengah sejak tanggal 9 Agustus 2011 sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 28 huruf B dugaan melakukan korupsi, Pasal 29 ayat 1 huruf D, ayat 2 huruf D, tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan seluruh-seluruhnya sesuai sumpah janji yang diucapkan pada tanggal 9 Agustus 2011. Dan krisis kepercayaan sebagian besar masyarakat Tapanuli Tengah. Untuk itu kami meminta hari ini supaya dimulai proses pemberhentian Raja Bonaran Situmeang SH Hum sebagai Bupati Tapanuli Tengah. Segera laksanakan rapat bamus. Apabila sampai 3 kali tidak quorum, dapat dilanjutkan rapat paripurna pemberhentian Raja Bonaran Situmeang SH Hum. Dan apabila 3 kali tidak memenuhi quorum, rapat paripurna dapat diputuskan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tentang pemberhentian Raja Bonaran Situmeang SH Hum sebagai Bupati Tapanuli Tengah. Selanjutnya, mengusulkan kepada Mendagri melalui Gubsu geram siap mengawal apabila ada yang menghalangi. Pelanggaran yang dipertontonkan kepada publik sejak Raja Bonaran Situmeang SH Hum dilantik menjadi Bupati Tapanuli Tengah adalah merupakan pelanggaran sumpah strip janji. 1. Mengabaikan perundang-undangan yang berlaku dengan mengangkat dan memberhentikan pejabat seperti PP Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang batas usia pensiun, junto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, antara lain batas pensiun PNS eselon 1 dan 2. 2. Memutasikan PNS dengan tidak manusiawi, antara lain memindahkan guru dan pegawai suami istri, satu di tempat yang jauh di utara dan satu di selatan, rumah di barat. Sering dengan arogan menyatakan kepada publik bahwa PNS pendukung bupati lama adalah musuh, kecuali mau membayar jabatan dengan harga yang spektakuler. Menentang PNS yang dinonjolkan untuk mengadu ke PT UN, siap menunjukkan PT UN dan siap menghadapinya. 4. Mengabaikan pandangan umum DPRD Tapken, isu yang berkembang bahwa pemberhentian pejabat tanpa melalui pertimbangan Baperjaka. 5. Mosi tidak percaya kepada Sittonggultong Ketua DPRD Tapken yang ditandatangani oleh 23 orang anggota DPRD ternyata adalah intervensi Raja Bonaran Situmeang sesuai keterangan yang dinyatakan secara lisan kepada Roy Joni Almarhum di rumah dinas Bupati Taptengah. Mosi tidak percaya akan saya cabut dilanjutkan di Hotel Umi Asih Pandan tanggal 10 Juni 2012. Disebut mosi tidak percaya akan kita cabut. 6. Menerbitkan peraturan Bupati Tapanuli Tengah nomor 17 tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang tata naskah dinas yang bertentangan dengan Permendagri nomor 54 tahun 2009 tentang tata naskah di lingkungan pemerintah daerah yang tidak mengatur contoh stempel jabatan Ketua DPRD karena sudah jelas pada Permendagri nomor 3 tahun 2005. 7. Intervensi pembuatan stempel DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang bertentangan dengan Permendagri nomor 3 tahun 2005 lampiran 2A angka 2 huruf E sehingga situasi di DPRD semakin kisruh termasuk penggunaan anggaran. Dengan arogan sampai Maliklik pun tidak akan mau berdamai dengan Sittonggultong Ketua DPRD Tapken. Saya bukan pengemis perdamaian. Dengan arogan menyatakan bahwa sebelum ada vonis yang berkekuatan hukum tetap, apa yang dilaksanakan sebagai Bupati Tapanuli Tengah dengan arogan dianggapnya tidak masalah atau dibenarkan. 9. Dugaan kejahatan korupsi antara lain
jual beli jabatan eselon 2, 3, dan 4 melalui penggantian dan pengangkatan kepala SD, SMP, dan SLTA di Tapteng setelah RBS menjadi Bupati Tapteng dibeli dengan harga yang bervariasi. B. Fee setiap proyek rekanan wajib menyetor sebesar antara 15 sampai 25%, sedangkan fee dari rutin SKPD lebih bervariasi, kecuali rutin set DPRD dan inspektorat. C. Pengusulan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS K2 antara 30 juta sampai dengan 60 juta. D. Kewajiban honorer menyetor 10 juta melalui Kepala BKD untuk menerima SK CPNS sebanyak 144 orang. Dugaan suap dan gratifikasi dari beberapa pengusaha. 10. Pembohongan janji kampanye yang tidak ditepati. Masyarakat Tapteng menyambut gembira pidato kampanye pada tahapan pemilu kada antara lain. Penyelesaian sengketa tanah rakyat ternyata tidak dilaksanakan. Penegasan batas hutan register hutan lindung ternyata tidak dilakukan. Pengurusan KTP, STNK, akta catat sipil gratis tidak dilaksanakan. Pembebasan uang sekolah mulai SD, SLTP, SLTA di Tapanuli Tengah ternyata tidak benar. Pembangunan jalan ternyata tidak mendapat perhatian atau tidak diprioritaskan. Pengembalian ke tempat tugas-tugas PNS yang korban karena terindikasi mendukung Bosur ternyata tidak dilaksanakan. Pembinaan perangkat daerah mutasi pejabat ternyata saat ini sebagian besar berasal dari luar Tapteng dengan SDM yang sangat memprihatinkan. Penolakan korupsi yang dilakukan bupati sebelumnya ternyata lebih parah saat ini, terutama adanya pungutan untuk calon kepala desa dan korupsi lainnya yang tidak pernah dijumpai pada bupati sebelumnya. Pilkada sudah usai, hasil sudah dilantik, tetapi dendam kepada pejabat lama luar biasa. J. Diduga intervensi Raja Bonaran Stumea, terbitnya surat nomor 16 Organisasi Islam atau OKI se-Kabupaten Tapanuli Tengah kepada Uskup Sibolga tanggal 26 Juli 2012 dan selebaran undangan palsu pemberkatan pernikahan saya sendiri, Rantinus Manalu, dengan M. Masinaga, saya sebagai pejabat pastor, diedarkan yang terindikasi dengan persoalan ini. Kita bermohon supaya mereka ini sadar akan pekerjaannya. Sampai sekarang saya masih pastor sampai sekarang. Hidup rakyat! Untuk kebenaran. Demikian gerakan rakyat menggugat ini menyampaikan aspirasi untuk ditindaklanjuti dan akan kami kawal sampai terbitnya keputusan berhentikannya Bonaran Stumea SHM sebagai Bupati Tapanuli Tengah, dan atas perhatiannya mengucapkan banyak terima kasih. Gerakan rakyat menggugat Kabupaten Tapanuli Tengah, Koordinator Umum Dewi Simalama.